Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Kabupaten Badung, Bali. Videonya pun viral di media sosial. Pemirsa, prestasi Timnas U17 yang menyapu bersih 9 poin di penyisihan grup Piala Asia U17 memberi harapan untuk tim ini agar bisa mengalahkan Korea Utara di babak perempat final. Namun Korea Utara, pemirsa, bukanlah tim yang sembarangan. Kekuatan fisik para pemain bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Lantas apa strategi dari pelatih untuk meredam permainan Korea Utara? Kami juga akan membahas kasus mafia peradilan, pemirsa, yang sedang dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Dan mirisnya, keempat tersangka masih aktif menjadi hakim di Jakarta. Bersama saya, Zinkanila, kita ikuti kabar utama selengkapnya. Prestasi Timnas U17 yang menyapu bersih 9 poin di penyisihan grup Piala Asia U17 memberi harapan untuk tim ini agar bisa mengalahkan Korea Utara di babak perempat final. Namun pemirsa, Korea Utara bukanlah tim yang sembarangan. Kekuatan fisik para pemain bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Lantas apa strategi dari pelatih untuk meredam permainan Korea Utara? Untuk membahasnya, langsung saja kita berdialog dengan pelatih sekaligus mantan pemain Timnas sepak bola Indonesia, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam, Bang Banur. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Banur, ini sejauh ini kita ketinggalan skor 1-0. Bagaimana menurut Anda permainan sejauh ini? Ya, artinya Korea Utara, Korea Selatan itu kan tidak berbeda jauh sebetulnya secara permainan. Fighting spirit, bermain dengan cepat, itu kan tipe-tipe Korea sebenarnya. Jadi mungkin kalau taktikal, menurut saya Korea Selatan lebih baik gitu daripada Korea Utara. Tapi kali ini anak-anak kecolongan kalau menurut saya. Baik, tapi sejauh ini bagaimana performa timnas muda kita, Bang? Ya, saya pikir dengan hasil di babak penyisihan grup luar biasa dan terbukti kita lolos dan 3 pertandingan disapu bersih dengan poin 9. Saya pikir tim ini menjanjikan lah untuk masa depan. Apa yang harus dilakukan oleh timnas muda kita agar bisa merebut kembali posisi ini, mengamankan posisi untuk merebut tiket semifinal? Ya, artinya gini, bahwa sekali lagi Coach Nova kan sudah mempelajari tentunya bagaimana Korea Utara bermain melalui rekaman, melalui analisa dari tim pelatih yang lain. Menurut saya permainannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan permainan Korea Selatan. Tipikalnya hampir sama menurut saya. Coach Nova tadi bilang bahwa selama 2 hari terakhir yang dipersiapkan adalah taktikal bagaimana bertahan dengan kolektif yang bagus, dengan rapat dan melakukan serangan yang efektif. Dan itu saya pikir yang harus memang dilakukan sama anak-anak. Tinggal sekarang bagaimana mental anak-anak ini, bahwa Korea Utara sekali lagi biasanya mereka melakukan atau membuat gol dari awal menit awal gitu. 15 menit pertama itu biasanya mereka sudah membuat gol, membuka peluang untuk menciptakan gol gitu. Tinggal mental saja anak-anak ini. Ya, Bang Banur melihat Indonesia sudah kebobolan 1, ini apakah kemudian dengan gol 1-0 ini bisa menurunkan mental para pemain? Nah, tadi saya bilang mental, mudah-mudahan bisa, karena di babak penyisihan grup, kita tuh tidak pernah ketinggalan dulu loh, Mbak. Selalu kita unggul satu, ngegolin dulu gitu kan. Mudah-mudahan dengan ketinggalan sementara 1-0 ini, mereka cepat bangkit dan bisa membalas ketinggalan. Baik, Bang Banur, kita tahan dulu karena kami sudah
tergabung dengan rekan yang berada langsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam, kita terhubung dengan salah satu WNI yang tengah menonton di sana. Selamat malam, bagaimana suasana menonton di sana? Silahkan. Ya pemirsa, inilah suasana di dalam Stadion King Abdullah, di mana memang terlihat barisan kursi sudah dipenuhi oleh para supporter, baik supporter Timnas Indonesia yang sudah terlihat ini menggunakan baju merah putih untuk menunjukkan supportnya kepada para pemain. Halo, bisa mendengar suara saya? Mama Jihan, bisa dijelaskan bagaimana situasi di dalam stadion? Baik pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali mengupdate informasi terbaru. Ya pemirsa, kami kembali untuk berdialog dengan pelatih dan juga mantan pemain Timnas, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Bang Banur. Ya, Mbak Jiji ya. Ya, Bang, selama kita sedang jeda ini, kita sudah ketinggalan 2 poin, Bang. Bagaimana menurut Anda? 2-0, bukan 2 poin. Iya, 2-0. Iya, seperti saya bilang tadi di teman-teman wartawan yang lain juga bahwa tim Korea ini, Utara ini punya prestasi yang bagus loh di usia muda. Gitu, dan tipikal permainannya sama sebetulnya kurang lebih kayak Utara Selatan, ada fighting spirit, bermain cepat gitu. Tapi ini terbukti juga kita sudah ketinggalan 2-0, tetapi mudah-mudahan mental anak-anak tetap aja fokus, masih ada kesempatan untuk membalas gitu. Dan yang pasti bahwa apapun hasilnya, saya pikir anak-anak sudah menunjukkan prestasi yang bagus. Tinggal sekarang kita lihat nanti di sisa waktu yang ada, apakah mereka bisa mengembalikan mental dan bermain dengan baik dan bisa menyamakan kedudukan minimal. Baik, Bang Banur, kita tahan terlebih dahulu. Kami akan kembali mengajak pemirsa untuk melihat situasi terkini langsung dari Stadion King Abdullah. Pemirsa, sudah ada rekan Mama Jihan yang akan mengabarkan langsung bagaimana situasi terkini dari sana. Silahkan. Di stadion penonton sangat antusias sekali. Banyak sekali penonton dari orang Indonesia yang hadir, juga ada orang Arab, cuman di ujung sana tidak kelihatan. Dan sepertinya tidak ada penonton Korea sama sekali di sini. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, dan pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali untuk berdialog dengan Bang Banur atau Coach Banur. Coach, apa yang harus dilakukan timnas kita ini agar bisa mengejar ketertinggalan ini? Ya, artinya tetap fokus, bermain dengan tenang, bahwa secara mental percaya diri, yakin kalian bisa untuk membalas ketinggalan, paling tidak menyamakan kedudukan. Waktu masih ada. Saya ingatkan bahwa tipikal permainan Korea Selatan dengan Korea Utara tidak beda jauh, dan terbukti bahwa sekarang memang Korea Utara ini kalau di usia muda memang luar biasa menurut saya. Tetap aja fokus, mudah-mudahan babak kedua Coach Nova bisa ada perubahan dan merubah strategi apa yang dia lihat, apa yang dia analisa. Baik, apakah menurut Anda nantinya akan ada pergantian pemain, Coach? Oh ya pasti nanti kan yang maksud saya pasti ada analisa, pasti ada penilaian daripada coach dan rekan-rekan asisten yang lain untuk memutuskan itu. Tentunya Coach Nova yang paling tahu siapa yang harus dikeluarkan, siapa yang harus diganti, atau bahkan tidak mengganti sesuai dan merubah situasi strategi maksud saya. Baik,
Coach, kalau kita lihat kan memang fisik para pemain timnas Korea Utara ini bisa dibilang tidak main-main gitu. Tapi bagaimana bila dibandingkan dengan para pemain timnas muda kita, Coach? Loh, kalau kita lihat kan timnas muda kita ini kan selalu punya daya tahan yang bagus di babak penyisihan grup. Dan gol-gol juga sering terjadi di menit-menit akhir ke anak-anak ini. Artinya apa? Bahwa anak-anak konsisten bermain 45 kali 2 gitu kan. Artinya secara fisik mereka tidak jelek gitu. Mudah-mudahan kita harapkan ini tetap konsisten dan bisa membalas ketinggalan kita. Baik, tentu ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh pemain timnas muda kita. Apa saja, Coach, dari para pemain Korea Utara ini? Ya sekali lagi saya bilang ini pemain Korea kan cepat-cepat, Mbak. Ya harus diantisipasi juga kecepatan-kecepatan mereka dan daya juang mereka. Bermain lebih tenang, mengkoordinir pertahanan dengan baik dan melakukan serangan dengan efektif seperti itu. Oke, Coach, dengan permainan seperti ini, lini manakah Coach yang harus diperkuat? Saya pikir udah ketinggalan 2-0, Mbak ya. Artinya bahwa kita harus bisa membalas, tetapi lini belakang juga tidak boleh ceroboh juga, tidak boleh gampang kemasukan lagi gitu. Artinya bahwa lini belakang tetap harus kuat dan lini depan harus diperbaiki supaya kita bisa membalas ketinggalan gol. Baik, apakah Coach kembali lagi nih membahas soal mental para pemain timnas muda kita dengan tertinggalnya 2-0 ini, apakah kemudian akan semakin menurunkan mental mereka? Saya pikir harus tidak begitu, tidak begitu. Seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Dan ini terbukti kok mereka di babak penyisihan terutama ketemu lawan Korea Selatan, mereka punya mental yang bagus. Saya harapkan di lawan Korea Utara ini secara mental mereka tetap baik dan tetap fokus. Peluit belum berakhir, masih ada waktu untuk menyamakan kedudukan dan tetap fokus dalam pertandingan ini. Oke, Coach, terakhir, apakah menurut Anda Coach Nova ini memiliki pemain kunci dalam laga malam hari ini? Saya pikir pemain kunci di nomor 6 ya, tetapi bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Pemain kunci itu bisa dimanfaatkan ketika tim kita jadi deadlock gitu. Dia harus punya peran untuk meningkatkan atau mengangkat secara mental, mengangkat secara taktikal dan mental teman-temannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Coach Banur telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Kabar Utama malam hari ini, Coach. Semoga Indonesia menang. Amin. Amin, Mbak Cici, minimal draw lah ini kan, udah ketinggalan 2-0 gitu loh. Dan yang dihadapi tim Korea Utara, tetapi di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tetaplah fokus anak-anak muda kita ini dan Coach Nova bisa merubah apa yang harus dilakukan supaya kita bisa minimal kita menyamakan kedudukan. Baik, terima kasih banyak Coach Banur telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sama-sama Mbak Cici, ya selamat malam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dan menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka baru dalam kasus suap ekspor CPO. Suap tersebut diberikan agar Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO tersebut. Ketiga tersangka baru Majelis Hakim yang menangani kasus korupsi ekspor bahan utama minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Hakim Ketua Juyamto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Selain ketiga hakim itu, ada 4 pihak terkait lainnya yang juga dijadikan tersangka. Menurut Kejaksaan Agung, 7 tersangka itu terbukti terlibat suap. Kejaksaan Agung telah lakukan penggeledahan dan penyitaan sejak Sabtu 12 April 2025.
dengan barang bukti uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika senilai miliaran rupiah. Kejagung juga menyita 21 unit sepeda motor, 7 sepeda, dan beberapa mobil mewah dari para tersangka. Tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konsela, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus konsela oleh Majelis Hakim. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Hakim Juyamto menjatuhkan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO itu pada 19 Maret 2025. Belakangan ketiga majelis hakim dalam perkara tersebut menerima suap atas pesanan putusan bebas di balik kasus korupsi CPO. Dari Jakarta, Margareta Novita, Brilian Syaheran, Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat sebagai tersangka suap. Mirisnya pemirsa, kasus ini menjadi bukti mafia peradilan menggurita di penegakan hukum, bahkan melibatkan hakim-hakim aktif. Kasus suap ini terkait kong kali kong pesanan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Mengenai kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat ini, pemirsa, kita akan berbincang dengan akademisi, dosen sekaligus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aristo M.A. Pangaribuan. Selamat malam, Pak Aristo. Selamat malam, Pak Zinka. Ya, Pak, bagaimana Anda melihat hakim-hakim yang cari cuan dari kong kali kong vonis lepas atau vonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini? Gini Mbak, jadi ini kan recurring pattern ya. Jadi ini sudah terjadi berulang kali. Kurang dari 6 bulan, saya juga pernah diundang TV One bicara soal Zaroff Ricard yang 1 triliun. Nah sekarang muncul lagi, artinya ini persoalan sistemik. Perkara ini adalah sebuah gejala ya, atau symptoms dari disease atau penyakit yang tadi disebut Mbak Zinka sebagai mafia peradilan yang sudah sangat sistemik dan mengakar. Nah, apa yang mengakibatkan ini sistemik? Apa yang mengakibatkan disease atau penyakit ini? Ini multifaktor. Nah, beberapa yang bisa saya sebutkan nih, misalnya pertama, kultur institusi ya. Kultur institusi dalam hal ini pengadilan yang membuka peluang untuk bermain dengan putusan. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Jadi ini kan muncul skemanya kan pertama dari wakil ketua pengadilan yang sekarang Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Wakil ketua pengadilan ini dia tidak memutus sendiri, tapi dia memilih kolega-koleganya, memilih hakim yang bisa diajak bicara. Artinya di dalam pengadilan itu sudah ada jaringan informal. Sudah ada kelompok-kelompok, sudah dipetakan. Oh, ini kelompok yang bisa dinego. Ini kelompok yang bisa diajak bicara. Misalnya menukar putusan dengan uang. Dan ironisnya, ya, pengawasan, ada KY, ada Mahkamah Agung, gagal mendeteksi ini. Terlebih lagi, pelakunya juga adalah wakil ketua pengadilan, pimpinan pengadilan yang seharusnya terjun di dalam pengawasan itu sendiri. Jadi sudah bisa dibayangkan betapa sistemiknya, karena kultur institusinya membuka peluang untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal individunya. Jadi di tengah kultur institusi yang seperti ini, ya, maka individu ini pasti akan tergoda dan developing tolerance atau toleransi untuk menerima suap. Nah ini saya kutip misalnya Pak Mahfud dulu pernah ngomong ya, ini konteksnya pas. Malaikat saja bisa menjadi iblis di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Nah ini konteksnya pas dengan pengadilan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi ada institutional kultur, ada kultur institusi yang sudah developing toleransi terhadap korupsi, terhadap bribery, makanya ini bisa terjadi. Nah, lebih jauh lagi, gini, kita harus lihat objektif. Jadi perkara ini
sebenarnya ada urutannya. Jadi perkara ini kan pertama kasus minyak gorengnya dulu yang tahun 2022-2023 yang individunya. Kemudian dari situ ada perkara-perkara, jadi perusahaan-perusahaan ini yang didakwa korupsi ini dia melawan kan dalam tanda petik lewat ombudsman dan lewat PT UN. Yang mana putusan ombudsman dan PT UN itu menguntungkan dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini yang menjadi celah atau menjadi basis negosiasi dari advokat-advokat itu untuk menukar dengan putusan bebas. Apa yang saya mau katakan, jadi hakim-hakim ini sudah punya pola kerja, jadi dia tidak impulsif. Kenapa? Karena ada putusan-putusan konstruksi sebelumnya, artinya mereka juga sudah ada pola-pola kerjanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga mau menyoroti begini. Ini kan advokat ya, sebagai perantara suapnya. Nah, advokat ini di sistem Indonesia memang dia mendapatkan peran yang marginal atau lemah. Sehingga kadang-kadang untuk survive atau bahkan sukses, dia tahu bahwa argumentasi hukum ini kurang laku, maka dia ambil shortcut, yaitu dengan negosiasi melalui uang. Nah, artinya ya faktor-faktor ini kemudian kombinasi dari faktor-faktor ini yang membuat penyakit sistemik ya, yang tadi bahasanya adalah mafia peradilan. Jadi kombinasi kepada faktor-faktor itu. Nah, kalau sudah begini persoalan sistemik, maka solusinya ya nggak bisa superficial di depan permukaan, misalnya spanduk-spanduk zona integritas dan lain-lain. Jadi harus juga solusi yang menurut saya ini harus agak ekstrim, karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Apa misalnya ekstrim? Kita bisa lihat misalnya, kita contoh lah negara-negara lain misalnya. Dulu di Amerika juga mirip-mirip begini tahun 30 sampai 60. Tapi apa yang dilakukan? Ada operasi senyap, FBI membuat operasi senyap yang namanya Operation Greylord. Dia menyamar menjadi penyuap pengadilan, kemudian akhirnya diberangus semua, jadi puluhan pengacara, hakim, jaksa, polisi itu ditangkap semua, dan bahkan sampai ada yang bunuh diri karena perkara itu. Juga di Georgia yang potong generasi. Gitu kira-kira untuk pembukaan, Mbak. Kalau begitu, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah mengenai akan dinaikannya gaji hakim ini bukanlah solusi yang menyelesaikan permasalahan begitu? Enggak, itu hanya, saya bilang itu hanya meredakan gejala aja. Jadi ibarat misalnya orang COVID demam dikasih Panadol. Jadi nggak pas. Kenapa gitu? Karena pertama, kalau sudah sistemik, ini persoalannya bukan hanya gaji saja. Dan harus diingat loh, hakim ini sudah mengalami kenaikan gaji. Jadi gaji hakim yang paling rendah ini rata-rata itu, hakim pemula itu 14 juta. Hakim sampai Mahkamah Agung, take home pay-nya bisa sampai 100-an juta. Itu bisa dicek. Jadi ini bukan soal persoalan gaji. Bahkan status hakim ini sudah bukan PNS lagi, tapi dia sudah pejabat negara. Jadi persoalan gaji ini, ya tadi saya bilang, hanya treating symptoms-nya. Jadi seperti memberi Panadol kepada orang yang sakit COVID kritis, gitulah kira-kira. Oke, Pak Risto, karena waktunya terbatas, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung malam hari ini. Dan juga kita akan masih mendalami perkembangan dari kasus ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Oke, sama-sama, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seorang warga negara asing berasal dari Amerika Serikat mengamuk di Nusa Medica. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Seorang warga negara asing berasal dari Amerika Serikat mengamuk di Nusa Medica Klinik Pratama, Kabupaten Badung, Bali. Videonya pun viral di media sosial. Record it, you fucking cunt! Hey! Ada pasien ini, Pak! Kita biarin gimana ini? Can you get her? This is a fucking phone. This is a patient! This is a patient! Hey! Hey, get this guy outside. Tolong dulu, ini hancurin ini. Pegang video ini. Biar dia lihat. Inilah suasana ketakutan yang terekam di ruang pemeriksaan Nusa Medica Klinik Pratama saat warga Amerika Serikat MM mengamuk pada Sabtu malam 12 April lalu. MM yang saat itu dibawa rekannya ke klinik dalam keadaan tak sadarkan diri, tiba-tiba mengamuk.
Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku terindikasi menggunakan narkoba dan langsung dideportasi kembali ke negaranya dan masuk dalam daftar cekal. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 rumah anggota DPD RI, Lanyala Mahmud Mataliti, di kawasan Jalan Wisma Permai Galaksi, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan diduga terkait kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Perwakilan keluarga Lanyala mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh 15 anggota KPK di 2 rumah yang berada di Jalan Wisma Permai Galaksi. Penggeledahan dilakukan selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang. Saat penggeledahan berlangsung, terlihat puluhan anggota pemuda Pancasila berjaga di depan rumah Lanyala. Perwakilan keluarga Lanyala menyebut KPK meninggalkan rumah kediaman Lanyala tanpa membawa bukti yang dicari. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto membenarkan bahwa penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti di Surabaya, Jawa Timur. Namun Setio Budianto belum bisa menjelaskan secara rinci kasus yang melibatkan Lanyala Mataliti. Penggeledahan untuk rumah Lanyala itu bagaimana Pak? Saya belum terinformasi ya. Nanti karena ini proses masih berjalan, tunggu waktu nanti Jubir yang akan memberikan penjelasan. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami hadirkan perkembangan kasus anak hilang. Pihak Polres Jakarta Timur telah menerima laporan kehilangan seorang anak perempuan yang diduga diculik oleh salah satu tetangganya. Pihak keluarga Eva melapor anak perempuan mereka berusia 13 tahun yang diduga hilang sejak Kamis lalu setelah diajak berbelanja baju baru oleh tetangganya. Sebelumnya, Eva diiming-imingi akan dibelikan pakaian baru. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur sejak Kamis pagi atau 2 hari lalu hilang, diduga diculik oleh tetangganya. Ayah korban menyebut bahwa pada Rabu malam atau 1 hari sebelumnya, korban sempat diajak membeli buah dan makanan di pasar. Kemudian, korban dikembalikan ke orang tuanya. Namun pada Kamis pagi, korban kembali diajak keluar oleh terduga pelaku dengan diiming-imingi akan dibelikan pakaian baru. Hingga 3 jam kemudian, korban tak kunjung pulang. Pemirsa, beragam peristiwa terjadi hari ini. Kami hadirkan rangkumannya dalam kabar berikut ini. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka baru dalam kasus suap ekspor CPO. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim menjatuhkan vonis lepas atau bebas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi CPO. Selain ketiga hakim itu, ada 4 pihak terkait lainnya yang juga jadi tersangka. Menurut Kejaksaan Agung, ke-7 tersangka itu terbukti menerima suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 rumah anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti di kawasan Jalan Wisma Permai Galaksi, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan diduga terkait kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Saat penggeledahan berlangsung, terlihat puluhan anggota pemuda Pancasila berjaga di depan rumah Lanyala. Dua 12 jenazah pendulang emas korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata KKB berhasil diidentifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekai. Masih ada 1 korban meninggal lainnya yang belum dapat dievakuasi karena faktor cuaca. Keluarga korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Yahukimo, Papua histeris karena kesulitan memulangkan jenazah ke Sulawesi Tenggara.
Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam hari ini. Saya Zinkanila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,